Satu-satunya harapan Indonesia tersisa, mampukah Sabar dan Reza menciptakan keajaiban mustahil di semifinal World Tour Finals 2025 yang sangat menegangkan ini? Halo Sobat Bulu Tangkis di seluruh penjuru tanah air, kita kembali lagi untuk membahas momen yang benar-benar mendebarkan jantung. Kita semua tahu bahwa turnamen World Tour Finals 2025 ini adalah panggung bagi para raksasa. Dan sekarang, mata seluruh dunia tertuju pada satu pasangan kebanggaan kita. Benar sekali, ini adalah momen yang sangat krusial karena Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani berdiri sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang masih bertahan. Bayangkan tekanannya, mereka harus menggendong harapan jutaan rakyat Indonesia di pundak mereka sendiri. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah pertarungan harga diri di level tertinggi bulu tangkis dunia. Kalau kita melihat ke belakang, perjalanan mereka menuju semifinal ini benar-benar penuh dengan kejutan yang tidak terduga sama sekali. Banyak yang meragukan mereka di awal, namun perlahan tapi pasti, Sabar dan Reza membuktikan bahwa mereka layak berada di antara 8 pasangan terbaik dunia. Sekarang, tantangan yang ada di depan mata jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tensi di arena dipastikan akan meledak karena lawan yang mereka hadapi bukanlah sembarang pemain. Kita berbicara tentang atlet-atlet kelas dunia yang memiliki kecepatan, kekuatan, dan pengalaman yang luar biasa di turnamen besar. Pertarungan di semifinal World Tour Finals 2025 ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mentalitas juara yang dimiliki oleh pasangan kita. Saya sangat setuju, apalagi jika kita melihat sejarah pertemuan mereka. Meskipun lawan-lawan di babak ini sangat tangguh dan memiliki peringkat yang lebih tinggi, Sabar dan Reza selalu punya cara untuk keluar dari tekanan yang menyesakan. Kerja keras yang mereka tunjukkan selama fase grup benar-benar memberikan sinyal bahwa Indonesia tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan yang sengit. Semangat juang mereka memang tidak perlu diragukan lagi. Setiap poin yang mereka dapatkan adalah hasil dari keringat dan dedikasi yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana mereka berkomunikasi di lapangan, saling memberikan dukungan saat salah satu sedang tertekan, dan itulah kunci utama mengapa mereka bisa sampai ke titik ini. Harapan besar rakyat Indonesia kini bergantung sepenuhnya pada rakyat mereka. Doa dari seluruh masyarakat Indonesia pastinya mengalir deras untuk mereka berdua. Kita semua ingin melihat bendera merah putih berkibar di partai puncak turnamen penutup musim ini. Namun, kita juga harus realistis bahwa di babak semifinal ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat sangat fatal karena level permainannya sudah sangat berbeda dari babak penyisihan grup. Itulah yang membuat pertandingan ini begitu menarik untuk ditonton. Setiap rally akan menyuguhkan teknik-teknik kelas atas yang jarang kita lihat di turnamen lain. Sabar dan Reza harus bisa menjaga fokus mereka dari awal hingga akhir pertandingan. Jangan sampai terbawa oleh pola permainan lawan yang mungkin akan mencoba memperlambat tempo atau justru menekan dengan sangat agresif sejak awal game pertama. Strategi pelatih juga akan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pertandingan ini. Bagaimana mereka membaca kelemahan lawan dan kapan waktu yang tepat untuk mengubah gaya main akan menjadi kunci kemenangan. Kita tahu bahwa Sabar dan Reza memiliki variasi serangan yang cukup mematikan jika mereka mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan balik cepat. Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka karena tetap tenang meskipun menjadi tumpuan terakhir Indonesia. Beban mental sebagai wakil tunggal itu tidak main-main, tetapi mereka justru terlihat semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Ini menunjukkan kedewasaan mereka dalam menghadapi turnamen besar yang penuh dengan tekanan dari berbagai arah. Betul, dan jangan lupa bahwa dukungan dari penonton di tribun juga bisa menjadi faktor pembeda yang signifikan. Meskipun mereka bermain jauh dari rumah, semangat yang diberikan lewat media sosial dan doa tulus dari rumah masing-masing akan sampai ke hati mereka di lapangan. Mari kita terus berikan energi positif agar Sabar dan Reza bisa melangkah lebih jauh lagi ke final. Jika mereka berhasil menang di semifinal ini, itu akan menjadi pencapaian yang sangat luar biasa dalam sejarah karir mereka. Melaju ke final World Tour Finals 2025 akan membuktikan bahwa regenerasi ganda putra Indonesia masih tetap berada di jalur yang benar, meskipun beberapa pemain senior mungkin sedang mengalami penurunan performa belakangan ini. Masa depan bulu tangkis kita ada di tangan generasi seperti mereka. Kita sudah melihat bagaimana mereka jatuh bangun di berbagai turnamen sepanjang tahun ini, dan melihat mereka mencapai semifinal World Tour Finals adalah buah manis dari semua kerja keras yang sudah mereka tanam selama ini. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia olahraga, asalkan kita terus berusaha maksimal. Setiap pukulan smash, setiap penempatan bola netting yang tipis, semuanya akan menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Kita sebagai penonton hanya bisa menahan napas dan berharap setiap keputusan wasit menguntungkan pihak kita. Semangat juang tinggi yang ditunjukkan oleh Sabar dan Reza adalah inspirasi bagi banyak atlet muda lainnya di seluruh pelosok negeri kita tercinta.
Mari kita nantikan bersama-sama, apakah keajaiban itu akan benar-benar terjadi hari ini. Apapun hasilnya nanti, mereka sudah memberikan yang terbaik dan membuat kita semua bangga. Namun, tentu saja kita semua berharap agar mereka bisa melangkah ke partai puncak dan membawa pulang gelar juara yang sudah lama kita idam-idamkan di turnamen akhir tahun yang sangat bergengsi ini. Kemenangan manis namun menyakitkan bagi Putri Kusumawardhani di Hangzhou. Benarkah ini akhir yang adil bagi sang bintang tunggal putri Indonesia? Halo Sobat Badminton semua, kita baru saja menyaksikan perjuangan yang luar biasa dari atlet kita di ajang bergengsi penutup tahun, yaitu kejuaraan dunia bulu tangkis, atau yang kita kenal sebagai turnamen puncak akhir tahun di Hangzhou, Cina. Benar sekali, suasana di gedung olahraga Olimpiade Hangzhou tadi benar-benar mencekam saat Putri Kusumawardhani turun ke lapangan untuk menghadapi wakil dari Jepang yaitu Tomoka Miyazaki. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan sebuah misi balas dendam sekaligus pembuktian harga diri bagi Putri setelah hasil yang kurang memuaskan di beberapa laga sebelumnya. Dan hasilnya sangat luar biasa. Putri berhasil menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-9. Bayangkan saja, menghadapi pemain sekelas Miyazaki yang sedang naik daun, Putri menunjukkan dominasi yang sangat meyakinkan sepanjang pertandingan berlangsung di hadapan publik Hangzhou yang sangat antusias. Kemenangan ini memang terasa sangat spesial, karena seperti yang kita tahu, dalam 2 pertemuan terdahulu, Putri selalu dipaksa menyerah oleh Miyazaki. Jadi bisa dibilang ini adalah momen pelunasan utang yang tertunda, dan Putri melakukannya dengan gaya yang sangat elegan, serta penuh perhitungan taktik yang matang di lapangan hijau. Tapi tunggu dulu, ada kabar pahit di balik kemenangan gemilang ini. Meski berhasil membungkam wakil Jepang tersebut, langkah Putri Kusumawardhani tetap terhenti, dan dia dipastikan gagal melaju ke babak semifinal. Ini benar-benar membuat banyak penggemar bulu tangkis di tanah air merasa sedih dan kecewa dengan hasil klasemen akhir grup A. Ya, itulah drama olahraga yang kadang terasa tidak adil. Putri harus puas finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Meskipun poin kemenangannya hari ini sangat berarti, namun secara keseluruhan hasil dari pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak cukup untuk menggeser posisi 2 pemain teratas yang berhak melaju ke fase gugur atau babak 4 besar. Putri sendiri mengakui bahwa dia sangat bersyukur bisa memenangkan pertandingan terakhir ini. Dia bilang kalau di 2 pertemuan sebelumnya dia selalu kalah, jadi dia memang sangat ingin membalasnya kali ini. Dan dia membuktikannya dengan performa yang sangat luar biasa stabil sejak poin pertama dimulai hingga akhir game kedua. Kalau kita perhatikan jalannya pertandingan di game pertama, pertarungan berjalan sangat ketat. Miyazaki tampil sangat ngotot dan terus mencoba menekan area belakang lapangan Putri dengan pukulan-pukulan lambung yang merepotkan. Namun Putri tidak terpancing. Dia justru memilih bermain lebih aman dan mengandalkan pola permainan rally panjang yang melelahkan bagi lawan. Strategi itu ternyata sangat efektif ya. Putri bilang sendiri kalau akhirnya Miyazaki tidak tahan dengan pola permainan yang dia terapkan. Kecepatan dan ketenangan Putri di depan net serta pertahanan yang rapat membuat pemain Jepang itu frustrasi dan akhirnya banyak melakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan posisi atlet Indonesia kita ini. Masuk ke game kedua, dominasi Putri semakin menjadi-jadi. Skor 21-9 itu menunjukkan betapa besarnya perbedaan level permainan mereka di game tersebut. Miyazaki seperti kehilangan arah dan tidak tahu lagi harus bagaimana menembus pertahanan Putri yang hari ini tampak seperti tembok raksasa yang tidak bisa ditembus oleh serangan apapun. Walaupun harus angkat koper lebih awal, Putri menilai debutnya di kejuaraan penutup tahun ini tetap memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk karirnya ke depan. Ini adalah panggung besar pertama baginya di level elit seperti ini, dan menunjukkan bahwa dia mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia adalah modal yang sangat besar. Betul, dia juga menegaskan komitmennya untuk selalu menjaga konsistensi performa di turnamen-turnamen mendatang. Putri sadar bahwa tantangan tahun depan akan semakin berat, sehingga dia fokus pada proses pemulihan fisik atau recovery dan menjalani semua program latihan dengan sebaik mungkin agar bisa terhindar dari risiko cedera yang menghantui atlet. Kita tentu berharap Putri bisa terus berkembang dan menjadi andalan utama tunggal putri Indonesia selain Gregoria Mariska Tunjung. Performa di Hangzhou ini memberikan secercah harapan bahwa regenerasi di sektor tunggal putri kita mulai membuahkan hasil yang positif, meski jalannya masih panjang dan penuh dengan rintangan yang tidak mudah. Jangan lupa bahwa menjaga konsistensi itu jauh lebih sulit daripada meraih kemenangan satu kali saja. Kita harus terus memberikan dukungan penuh kepada Putri agar dia tidak patah semangat meski gagal mencapai semifinal kali ini. Kegagalan hari ini harus dijadikan pelajaran berharga untuk tampil lebih garang lagi di turnamen musim depan.
Publik di tanah air pun memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas perjuangan putri hari ini. Media sosial dipenuhi dengan ucapan terima kasih dan semangat untuk sang pemain. Meskipun dia tidak membawa pulang trofi dari Hangzhou, dia telah membawa pulang kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai olahraga bulu tangkis ini. Sangat setuju. Setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan tadi adalah bukti kerja keras yang tidak sia-sia. Semoga di tahun 2026 nanti kita bisa melihat Putri Kusumawardhani berdiri di podium tertinggi dan merayakan gelar juara bersama jutaan penggemarnya. Mari kita nantikan kiprah selanjutnya dari Sri Kandi bulu tangkis kita satu ini. Perjalanan putri di Hangzhou memang berakhir di sini, namun semangatnya baru saja dimulai. Kekalahan di masa lalu yang dibalas dengan kemenangan hari ini adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha keras dan tidak menyerah pada keadaan. Terima kasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk Merah Putih di kancah internasional. Mari kita tutup diskusi hari ini dengan doa terbaik untuk kemajuan bulu tangkis Indonesia. Semoga prestasi kita semakin melesat dan terus mendominasi panggung dunia seperti di masa-masa kejayaan dulu. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya yang pastinya tidak kalah seru dan penuh dengan drama di atas lapangan hijau yang kita cintai ini.